Alkisah, pada suatu sore yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengadakan perjamuan makan besar di istana. Semua pejabat penting dan orang-orang terpandang diundang, termasuk Abu Nawas yang menjadi tamu kehormatan. Makanan yang disajikan sangat lezat dan berlimpah. Ada daging domba panggang, nasi biryani, buah-buahan segar, dan aneka kue manis. Karena terlalu asik mengobrol dan menikmati hidangan, Abu Nawas makan terlalu banyak. Perutnya terasa penuh dan tidak nyaman. Di tengah perbincangan serius dengan Baginda Raja, tiba-tiba Abu Nawas tidak bisa menahan diri dan tanpa sengaja ia buang angin. Suaranya tidak terdengar, tetapi baunya menyebar perlahan di sekitar meja utama. Seketika suasana menjadi hening. Para tamu saling pandang, mencoba mencari tahu siapa pelakunya. Wajah Baginda Raja tampak memerah karena menahan tawa sekaligus kesal. "Siapa yang berani buang angin di hadapanku?" tanya Raja dengan suara berat. Jantung Abu Nawas berdebar kencang. Ia sangat malu. Jika ia mengaku, ia akan menjadi bahan tertawaan seluruh negeri. Jika ia diam, mungkin orang lain yang akan dituduh. Dalam sepersekian detik, Abu Nawas memilih untuk diam. Ia menunduk dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Karena tidak ada yang mengaku, Baginda Raja pun mengalihkan pembicaraan, meski masih dengan perasaan dongkol. Perjamuan akhirnya selesai, dan Abu Nawas bisa pulang. Ia merasa lega karena tidak ketahuan. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Sejak hari itu, hidup Abu Nawas menjadi tidak tenang. Setiap kali ia mendapat undangan ke istana, ia langsung merasa cemas. Ia takut Baginda Raja akan mengungkit kembali peristiwa memalukan itu. Ia mulai sering menolak undangan Raja dengan berbagai alasan. Keceriaan dan kejenakaan yang biasa terpancar dari wajahnya perlahan memudar. Ia menjadi lebih pendiam dan pemurung. Istrinya sampai heran melihat perubahan suaminya. Beban kebohongan kecil itu, kebohongan dengan cara diam, ternyata terasa sangat berat dan menyiksa batinnya selama bertahun-tahun. Ia hidup dalam ketakutan akan terbongkarnya sebuah rahasia sepele. Setelah hampir 3 tahun hidup dalam siksaan batin, Abu Nawas tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk menghadapi konsekuensinya. Dengan memberanikan diri, ia datang menghadap Baginda Raja. "Ampun, tuanku," kata Abu Nawas sambil bersujud. "Hamba datang untuk mengakui sebuah dosa besar yang telah hamba pendam selama bertahun-tahun." Baginda Raja terkejut. "Dosa apa yang kau sembunyikan, wahai Abu Nawas?" Dengan suara gemetar, Abu Nawas menceritakan peristiwa di perjamuan makan 3 tahun lalu. "Orang yang buang angin di hadapan tuanku saat itu adalah hamba tuanku." Mendengar pengakuan itu, Baginda Raja terdiam sejenak. Ia menatap wajah Abu Nawas yang pucat dan penuh penyesalan. Bukannya marah, Baginda Raja justru tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. "Hanya karena itu, kau menyiksa dirimu selama 3 tahun, Abu Nawas?" kata Raja di sela tawanya. "Kau menghindari istana, kehilangan keceriaanmu, dan hidup dalam ketakutan hanya karena sebuah kentut?" Abu Nawas mengangguk malu. Baginda Raja lalu berkata dengan bijaksana, "Dengarlah Abu Nawas, aku sudah lama melupakan peristiwa itu. Seandainya kau mengaku saat itu juga, kau mungkin hanya akan malu selama 5 menit. Tapi, karena kau menyimpannya dalam kebohongan, kau menanggung rasa malu dan takut itu selama 3 tahun. Hukuman yang kau berikan pada dirimu sendiri jauh lebih berat daripada hukuman apapun yang mungkin akan kuberikan." Sejak hari itu, beban di hati Abu Nawas terangkat. Ia kembali menjadi sosok yang ceria, jenaka, dan tidak pernah lagi takut datang ke istana.
Pesan moral cerita. 1. Kejujuran itu membebaskan. Sekecil apapun kebohongan, ia akan menjadi beban yang terus menghantui. Sebaliknya, kejujuran, meskipun terkadang terasa pahit di awal, akan membawa kelegaan dan ketenangan batin. 2. Beban terberat datang dari diri sendiri. Seringkali, hukuman terberat atas kesalahan kita bukanlah dari orang lain, melainkan dari rasa bersalah dan ketakutan yang kita ciptakan sendiri. 3. Menghadapi kesalahan lebih baik daripada melarikannya. Melarikan diri dari kesalahan hanya akan membuatnya semakin besar dalam pikiran kita. Mengakui dan menghadapinya adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya.